Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nuria Sandi. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan. Saya semester 3. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Tanggung jawab merupakan karakter utama yang harus dimiliki masing-masing pribadi. Tugas video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga tanggung jawab dapat difahami sebagai kewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan pertanggungjawabannya. Definisi ini memberikan pengertian yang titik beratkan pada satu. Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap sesuatu perbuatan. Dan yang kedua, harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan. Karakter di sini merupakan suatu nilai perbuatan konsekuensi selanjutnya. Berarti terhadap sesuatu perbuatan harus terdapat dua alternatif penilaian, yaitu satu, mau bertanggung jawab atau tidak mau bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Misal, seseorang mahasiswa mempunyai kewajiban mendapatkan nilai A, B, atau C. Itulah kadar bertanggung jawabannya. Bila si mahasiswa malas belajar dan dia sadar akan hal itu, tetapi ia tidak mau belajar dengan alasan capek, banyak kegiatan, ramai, dan lain-lain. Padahal ia menghadapi ujian ini. Berarti bahwa si mahasiswa tidak memenuhi kewajibannya, berarti pula ia tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu unsur-unsur tanggung jawab. Dilihat dari filsafat, suatu tanggung jawab itu sedikitnya didukung oleh 3 unsur pokok, yaitu kesadaran, kecintaan atau kesukaan, dan keberanian. Yang pertama yaitu kesadaran. Sadar berisi pengertian, tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, juga sampai kepada soal akibat dari sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi seseorang. Baru dapat diminta tanggung jawab bila ia sadar tentang apa yang diperbuatannya. Yang kedua yaitu kecintaan atau kesukaan. Cinta atau suka menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan berkorban. Jika pada tanah air menyebabkan prajurit-prajurit kita rela menyambung nyawa untuk mempertahankan tanah air tercinta. Sadar akan arti tanggung jawablah menyebabkan mereka patuh berdiri di bawah terik matahari atau hujan lebat untuk mengawal, menjaga, dan berkorban untuk tanah air kita ini. Yang ketiga yaitu keberanian. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani di sini didorong oleh rasa keikhlasan, tidak bersikap ragu-ragu, dan takut terhadap segala macam rintangan yang timbul kemudian sebagai konsekuensi dari tindak perbuatan. Karena adanya tanggung jawab itulah maka seseorang yang berani juga memerlukan adanya pertimbangan, perhitungan, dan kewaspadaan sebelum bertindak. Jadi, jika dilakukan tidak sembrono atau membabi buta.
Keberanian seseorang prajurit adalah keberanian yang dilandasi oleh rasa kesadaran adanya rasa cinta kepada tanah air, di mana ketika unsur kejiwaan tersebut tersimpul ke dalam satu sikap, yaitu keikhlasan dalam mengabdi dan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugas dan dharma bakti kepada negara dan bangsa kita ini. Yang ketiga yaitu jenis-jenis tanggung jawab. Satu, tanggung jawab dilihat dari sifatnya. Tanggung jawab itu bisa langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya. Biasanya akan terjadi demikian, tetapi kadang-kadang orang bertanggung jawab secara tidak langsung. Yang kedua, yaitu tanggung jawab dilihat dari subjeknya. Tanggung jawab bila dilihat dari subjeknya terbagi menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab pribadi atau perorangan, artinya tanggung jawab seseorang atas perbuatannya. Yang kedua atau yang B, tanggung jawab kolektif atau kelompok. Tetapi jika tanggung jawab ini dalam etika sering kali diajukan pertanyaan apakah ada tanggung jawab kolektif atau kelompok. Pertanyaan ini dijawab dengan cara berbeda-beda. Beberapa etikawan menerima kemungkinan tanggung jawab kolektif, tapi lebih banyak menolaknya. Kadang-kadang kita mendapat kesan bahwa memang ada tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, tanggung jawab dilihat dari objek dan relasinya. Tanggung jawab yang dilihat dari objeknya dan relasi manusia yang komponen. Manusia itu berjuang memenuhi keperluannya sendiri untuk keperluan pihak lain. Untuk itu, dia menghadapi manusia dalam masyarakat atau menghadapi tingkah lingkungan alam. Dalam usahanya itu manusia juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan. Atas dasar itu, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa tuh yang dinamakan tanggung jawab terhadap diri sendiri itu? Tanggung jawab terhadap diri sendiri atau menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya yang menjadi anggota keluarga. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga dan tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sesuai dengan kedudukannya, manusia sebagai makhluk sosial karena membutuhkan manusia lain. Maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada manusia. Dan di sini saya ada sedikit cuplikan video yang berhubungan dengan pendidikan karakter yang berjudul tanggung jawab.
Tika, kamu lagi apa? Kita main sama teman-teman yuk. Aku lagi mau pulang. Yugo, kita kan ada PR dari Pak Andi. Bagaimana kalau kita tidak sempat mengerjakannya? Bentar saja Lika, tidak sampai sore. Tidak ah. Aku langsung mau pulang mau mengerjakan PR. Sampai besok Yugo. Ya sudah kalau itu maumu. Sampai besok juga. Oh iya, susah sekali soal nomor 4 ini. Aku mau melihat video pembelajaran yang sudah dikirimkan Pak Andi. Hore, akhirnya selesai juga. Untung aku tidak ikut Yugo bermain tadi. Kalau ikut, bisa mengerjakan PR kemalaman. Aduh, keasikan bermain, aku lupa mengerjakan PR. Anak-anak, silakan dikumpulkan PR-nya yang kemarin. Bapak mau periksa. Baik, Pak. Aduh, bagaimana ini? Aku belum selesai. Kamu sih main terus kemarin. Anak-anak, setelah Bapak periksa PR-nya, ternyata ada yang dapat nilai 100. Tepuk tangan buat Lika. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Itu karena kamu mengerjakan tugasnya dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Ini bisa jadi contoh buat anak-anak yang lainnya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, nanti pulang sekolah membersihkan kelas sebagai sanksinya. Baik, Pak. Demikianlah video yang dapat saya buat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila dari pembuatan video saya kali ini banyak salah, entah itu di dalam ucapan saya yang kurang benar, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya pribadi mohon saran dan kritikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.